Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Baik Ibu, izin memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih Rosmina yang telah memimpin doa. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Harapkan kalian siap ya untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa siapkan alat tulisnya dan catat hal-hal penting ketika Ibu menjelaskan materi nanti. Nah, Ibu mau cek semangat kalian dulu nih. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab ya, pagi, pagi, pagi. Oke? Paham? Ya, Bu. Paham, Ibu. Amin, Bu. Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Sore. Oke, harus semangat ya menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, Ibu izin untuk mempresentasikan materi hari ini. Belajar tentang tema Ayo Hemat Listrik. Nah, yang selanjutnya, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Nah, kalian tahu nggak ini gambar apa? Lampu, Ibu. Iya, kalau kalian perhatikan di lampunya ada apa nih? Kabel, Bu. Iya, betul sekali. Jadi ini adalah lampu belajar dengan kabel ya. Nah, jika kita perhatikan lampu atau peralatan elektronik lain yang menggunakan listrik, semua alat tersebut membutuhkan kabel seperti pada lampu ini ya. Nah, sebagai penghubung aliran listrik. Nah, Ibu mau tanya ke kalian, dari manakah aliran arus listrik tersebut berasal? Izin jawab, Ibu. Iya, silakan Iin. Iya, jadi arus listrik itu berasal dari pembangkit listrik, Ibu. Iya, betul sekali Iin. Nah, jadi pembangkit listrik ini akan mengalirkan arus listrik untuk menyalakan lampu di sekitar rumah kalian. Nah, terus Ibu juga izin bertanya nih, apakah makhluk hidup dapat menghasilkan arus listrik sehingga dapat digunakan untuk menyalakan lampu? Bisa, Ibu, karena makhluk hidup itu dapat menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu. Saya pernah lihat lemon dialirkan kabel dapat menyalakan lampu yang kecil. Nah, iya bagus sekali Dara. Berarti Dara sudah pernah lihat ya, mengalami pengalaman langsung gitu, bahwa buah ini salah satu makhluk hidup gitu, dapat mengalirkan arus listrik. Nah, besaran arus listriknya itu karena memang buahnya kecil, jadi arus listrik yang dialirkan pun tidak sebesar tidak sebesar pembangkit listrik yang biasanya kita lihat seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya tentang materi dan tentang aliran arus listrik dan juga makhluk hidup yang dapat mengalirkan arus listrik, pembahasannya akan dibahas pada materi pagi hari ini. Oke, next. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang yang pertama, tentang arus listrik, lalu ada hantaran listrik, lalu juga ada rangkaian listrik, ada sumber energi listrik alternatif, dan juga upaya untuk hemat listrik. Nah, yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang energi listrik? Silakan, ada yang mau jawab? Izin jawab, Ibu. Iya, dipersilakan, Ros. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik. Cukup, Ibu. Oke, terima kasih Rosmina. Jawabannya sangat bagus sekali. Kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah, jadi energi listrik adalah sebuah energi yang dapat bersumber dari muatan listrik.
Nih, di sini kalian bisa lihat ada gambar 2 kabel, di mana di antara kabel-kabel ini ada arus listriknya. Nah, aliran ini tuh menimbulkan sebuah arus listrik yang berbentuk sebuah medan arus listrik statis untuk menghantarkan sebuah arus listrik atau ion pada sebuah zat gas ataupun cair, seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita itu sering sekali kan melihat aliran listrik. Bahkan dari contoh yang sederhana, dari buah pun sebenarnya itu mengalirkan arus listrik gitu. Nah, listrik ini kan merupakan sumber energi utama yang banyak dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh manusia. Nah, energi listrik ini kan menjadi salah satu faktor pendukung faktor pendukung penting bagi kehidupan manusia. Nah, banyak sekali kan peralatan elektronik yang membutuhkan arus listrik gitu. Nah, buah sebagai salah satu contoh dari makhluk hidup ternyata dapat berperan sebagai sumber tegangan. Tapi bukan buah yang benar-benar hanya buah saja gitu. Nah, tapi harus diberikan treatment khusus. Seperti kalian bisa lihat di gambar ini. Adanya lempeng seng dan juga lempeng besi nih di sini. Lempeng seng dan juga lempeng besi yang diletakkan, dimasukkan ke dalam buah tersebut lalu dialiri ke arus listrik gitu. Nah, fungsi dari lempeng seng dan lempeng besi ini dapat menimbulkan suatu beda potensial dalam buah. Nah, sehingga buah-buah ini tuh dapat mengalirkan arus listrik seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada gambar rangkaian arus listrik. Nah, jadi arus listrik ini adalah peristiwa mengalirnya elektron secara terus-menerus. Elektron itu apa sih, Bu? Nah, elektron itu adalah muatan yang negatif nih, yang warna hijau. Sedangkan kalau proton ini yang positif. Nah, terus kalau yang netral, yang tidak bermuatan positif dan negatif, itu dinamakan dengan neutron. Nah, arus listrik ini mengandung yang namanya elektron. Jadi, di dalam suatu rangkaian arus listrik, elektron yang berwarna hijau ini akan mengalir secara terus-menerus akibat adanya perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya itu tidak sama gitu. Nah, satuan dari arus listrik adalah ampere. Oke. Nah, jadi arus listrik ini akan bergerak dari terminal positif ke terminal negatif. Bergeraknya dari sini, terus ke sini, menuju ke sini, menuju ke arah yang terminal negatif. Nah, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, sedangkan dari aliran listrik dalam kawat logam yang terdiri dari aliran elektron yang bergerak dari terminal negatif ke terminal positif. Nah, arah arus listrik ini akan berlawanan dengan arah elektron seperti itu. Jadi, arah arus listriknya misalkan dari atas ke bawah, nah arah elektronnya justru dari bawah ke atas seperti itu. Mereka saling berlawanan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya suatu rangkaian tertutup. Jadi kalau di arus listrik ini ada rangkaian tertutup di mana kalau misalkan rangkaian tertutup itu tidak bercabang, pokoknya arus listriknya menetap di dalam situ. Seperti di gambar ini namanya rangkaian tertutup. Nah, untuk menghitung berapa sih besar arus listrik yang mengalir pada gambar rangkaian ini, itu ada rumusnya, anak-anak. Nah, rumusnya ini adalah I sama dengan Q dibagi T. Nah, I itu adalah arus listrik atau ampere satuannya. Kalian sudah belajar kan tentang satuan di materi pas kalian kelas 7. Lalu di Q ini adalah muatan listrik atau satuan ini adalah kolom dan T ini adalah waktu atau second. Second ini adalah nama lainnya adalah detik seperti itu. Nah, Ibu punya contoh soal. Dalam sebuah kawat penghantar dialiri arus listrik dengan muatan 450 kolom dalam waktu 1,5 menit. Hitunglah watt arus listrik yang dialiri dalam kawat tersebut. Kira-kira caranya gimana nih? Nah, kalau kita mengerjakan fisika, kita harus mengetahui dulu apa saja yang tertera dalam soalnya. Di sini rumusnya ini adalah I sama dengan Q per T. Kita lihat dulu.
di sini sudah diketahui key-nya. Key-nya adalah 450 kolom, dilambangkan dengan C. Lalu ada T. T-nya itu sama dengan 1,5 menit atau setara dengan 90 second atau 90 detik. Nah, kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Nah, tadi kan 450 kolom ini sudah diketahui. Nah, tadi kan menitnya itu dikonversi menjadi second karena memang satuan internasional dari detik adalah satuan internasional dari waktu, maksudnya adalah second. Jadi 450 dibagi 90 sama dengan 5 ampere. Seperti itu. Apakah sudah dapat dipahami, anak-anak? Sudah, Ibu. Paham, Ibu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sini Ibu punya contoh soal. Silakan dikerjakan oleh kalian, dan bagi yang bisa menjawab pertanyaannya, silakan raise hand ya. Sumber-sumber energi listrik itu ada 4 ya anak-anak yang bisa Ibu ambil contoh. Yang pertama itu ada matahari, yang selanjutnya ada sumber energi listrik alternatif. Salah satu cara untuk menghemat listrik adalah dengan menggunakan lampu LED. Jawab, upaya penghematan listrik itu yang biasa saya lakukan itu mematikan lampu ketika tidak digunakan atau ketika pada siang hari. Ya, bagus sekali Indrawati jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya terkait hal materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Kalau tidak ada, bisa bilang cukup ya. Cukup, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan mempresentasikan LKPD. Jadi kan di minggu lalu, Ibu sudah memberitahu ya tentang anggota kelompok dan juga materi yang akan dibawakan gitu. Nah, jadi kelompoknya ini Ibu ingatkan kembali ya. Kelompok 1 ada Dara Ateria dan Rosmina, lalu kelompok 2 ada Indrawati. Nah, berikut LKPD-nya. LKPD-nya Ibu kirim ke WhatsApp juga ya, supaya kalian lebih mudah untuk mengerjakan tugasnya nanti. Baik, sudah Ibu kirim. Nah, selanjutnya kita lihat ya di sini. Kita lihat di sini ada gambar lembar kerja peserta didik. Bertemakan Ayo Hemat Listrik. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan juga tujuan yang kalian capai melalui LKPD ini. Nah, di sini ada dasar teori dan juga ada wacana. Ibu akan beri kalian waktu selama 3 menit masing-masing individu untuk menyimak dan memahami apa yang dijelaskan dalam wacana berikut, lalu kalian tuangkan dalam bentuk identifikasi masalah ataupun rumusan masalah berdasarkan wacana yang berada di sini. Dipersilahkan bagi kalian. Baik, waktunya sudah habis. Apakah ada yang ingin memberikan rumusan masalahnya? Saya Ibu izin menyampaikan rumusan masalah yang saya bikin. Silahkan, Indrawati. Ya, jadi rumusan masalahnya itu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan semakin tingginya penggunaan listrik. Seperti itu, Bu. Bagus sekali, Indrawati. Rumusan masalah yang telah dibuat sudah cukup sangat mewakili terkait dengan LKPD yang ada di dalam wacana ini ya. Oke, selanjutnya ada hipotesis. Setelah kalian membuat rumusan masalah, kalian membuat hipotesis. Siapa yang ingin mengutarakan hipotesis yang telah dibuat? Saya, Ibu. Silakan, Ros. Jadi, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan semakin tingginya pengguna energi listrik dengan mencari energi alternatif dan hemat listrik. Cukup, Ibu. Oke, bagus sekali, Rosmina, hipotesisnya. Jadi, kalian sudah memahami ya tentang cara membuat rumusan masalah dan hipotesis. Nah, selanjutnya, di sini kan nanti terkait LKPD lanjutan, kegiatan di LKPD ini akan dilanjutkan di minggu depan. Nah, di sini ada alat dan bahan, lalu ada cara kerja. Nah, silahkan kalian kerjakan ini bersama teman kelompok yang tadi. Nah, di minggu depan, kalian akan mempresentasikan materi yang berada di dalam poster yang telah kalian buat nih. Jadi, kalian nanti membuat poster bersama teman sekelompoknya dan dipresentasikan di minggu depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Oke, baik. Cukup, Ibu. Oke. Nah, mungkin untuk penjelasan LKPD-nya Ibu cukupkan ya.
Baik, Bu. Oke. Dari kalian, apakah ada yang ingin menyimpulkan materi pada hari ini? Dipersilahkan. Iya, Ibu, saya Dara izin menyimpulkan. Jadi, penggunaan listrik yang tinggi dapat memboroskan energi dan juga mengakibatkan kerusakan atmosfer yang dapat menyebabkan pemanasan global yang parah. Dengan menghemat energi listrik, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Oleh karena itu, kita harus mulai mencari energi alternatif yang hemat dalam menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Cukup, Ibu. Terima kasih banyak Dara atas kesimpulannya. Rupanya Dara sangat memperhatikan ya materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Oke, mungkin pembelajaran kita kali ini dapat Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.